Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kullin wa sahbi kullin wa ahli baiti kullin wa duriyati kullin. Summa ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa'a huzan Nabiyillah Khadir wa Ilyas wa Sulaiman wa Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam. Sumailah hadur jami' sahabah wal qurabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sumailah hadrati sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyin radhiyallahu anhum wa baqiyatil asratil mubasyarati bil jannah wa ashabil badri wal malaikati badri wa ashabil uhudi wa ahli bai'atir ridwan wa ahlil ma'la wal baqi wasyabakah radhiyallahu anhum. Sumailah hadrati aimatul arba'atil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa imamil usuli wal muhaddisin wa hamlatil qur'ani wa jami'il ulama'is salihin al amilin al mukhlisin. Sumailah hadrati jami'ir ruqaba wa nuqaba wa nujaba wal aqtab wal ahbab wal anjab wal autad was sadat wal gaus wal fardil jami wa ila hadrati kulli waliyin wa waliyatin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha min qafin ila qafin wallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa yaqinihim wa imanihim wa ikhlasihim wa amtur alaina wa zakaramatihim khuzan ila hadratir rabbani sultanil awliya'i Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum wa ila jami'a satidatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Syekh Ahmad Syahid Kemadu wa masyayikhihi wa usulihi wa furu'ihi wa silsilatihi wa a'wanihi wa muhabbihi sumaila hadratil mu'alif hadal kitab Syekh Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad Az-Zairazi Al-Baydawi nafa'anallahu bi'ulumhim wa barakatihim fid darain amin tirdallahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila dan dikatakan apa? Al-ba'u adapun huruf ba, ba-nya bismillah. Lil musahabati itu bermakna musahabah, menyertai. Wal makna adapun artinya mutabarrukan bi ismillahi ta'ala akra'u. Mutabarrukan seraya mengharapkan keberkahan bi ismillahi dengan menyebut asma Allah ta'ala akra'u aku membaca. Wahada adapun bacaan bismillah wama dan ayat ba'dahu setelah bismillah yaitu alhamdulillah ila akhiris surati sampai akhir surat maqulun itu diucapkan ala alsinatil ibadi atas lesan-lesan para hamba liya'lamu agar mereka ibad mengerti kaifa yutabarraku bagaimana diharapkan keberkahan siapa Allah biismihi dengan menyebut asmanya wa yuhmadu dan disanjung dipuji siapa Allah ala ni'amihi atas nikmat-nikmatnya wa yus'alu dan dimohon diminta siapa Allah min fadlihi dari kemurahan pemberiannya. Wa inna makusirat dan semestinya dibaca kasroh apa ba
bi, bukan bas, tapi bis, bi. Wa min haqqil hurufi, dan itu sebagian dari hak beberapa kalimat huruf al-mufradati yang berdiri sendiri, hanya satu huruf, antuftaha apabila dibaca fathah, apa huruful mufradah. Alasannya liikhtisasiha, karena kekhususan, karena kekhasan huruf mufradah biluzumil harfiyati, dengan ketetapan sifat kehurufannya, wal jarri, dan amil jar, kama kusirat, sebagaimana dibaca kasroh apa lamul amri, lam amar, walamul idhofati, dan lam idhofah, dahilatan, seraya masuk, alal mudmari, atas isim domir, lil fasli, sebagai pemisah, bainahuma, di antara lam amar dan lam idhofah, wa baina lamil ibtida, dan di antara lam ibtida, titik. Kesimpulannya, ba yang pertama menyimpan lafadz akra'u atau abda'u atau ibtidai yang diakhirkan. Contoh, bismillahi akra'u, bismillahi abda'u, bismillahi ibtidai. Ini disimpan, akra'u, abda'u, ibtidai itu disimpan, bukan ditulis. Kemudian yang kedua, ba itu mempunyai makna musohabah, mengikuti, menyertakan. Contoh, bismillahi akra'u, mengharap keberkahan dengan menyebut asma Allah, akra'u, aku membaca. Kemudian arti ini tadi bismillah itu bisa diartikan dengan kalimat setelahnya atau sampai akhir surat. Contohnya begini, mengharap keberkahan dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Aku membaca. Kalau yang diharapkan keberkahan Allah dengan lantaran, dengan sababiyah menyebut asma Allah, memuji Allah, dan seterusnya sampai akhir walabdolin, itu baru akra'u, aku membaca. Atau bismillahi, dan dengan lafadz setelahnya bismillahirrahmanirrahim sampai akhir surat. Bisa ini diucapkan oleh seorang hamba agar apa? Agar mereka tahu bagaimana Allah diharapkan keberkahannya dengan menyebut asmanya, bagaimana Allah disanjung atas segala nikmat-nikmatnya, bagaimana Allah dimohon, diminta dari kemurahan pemberiannya. Kemudian pertanyaan, kenapa ba dibaca kasrah? Padahal huruf tunggal, ba, kaf, ta, waw, itu punya hak dibaca fathah. Wa min haqqil hurufil mufradati antuftaha likhtisasha biluzumil harfiyati wal jarri. Menjadi sebagian hak dari huruf yang tunggal
itu dibaca fathah. Tapi ba ini kan tunggal. Kenapa dia dibaca kasroh? Karena kekhasan ba ini satu statusnya sebagai huruf, yang kedua menjadi amil jar, khusus amil jar. Maka dibaca kasroh. Bismillah, tidak basmalah. Berbeda dengan kaf. Berbeda dengan waw. Berbeda dengan lam. Karena kaf dibaca fathah, itu dia karena ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai kaf huruf jar, kal asyad. Yang kedua, kaf itu berlaku isim dhamir muttasil, bika, laka, maka dia dibaca fathah. Kemudian lam itu ada dua bacaan, bisa dibaca lam fathah, bisa dibaca kasroh. Kalau dia berlaku sebagai lam ibtida, contoh, la masjidun ussisa bittaqwa, maka lam ibtida itu dibaca fathah, supaya dia berbeda dengan lam yang berlaku lainnya. Yang dibaca kasroh, karena dia berlaku sebagai lam amar, contoh, liyaf'al, liya'mur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu, adapun lafal ismu, ismu dari kata bismi, ismi, inda ashabina, menurut ulama-ulama golongan kita atau komunitas ulama kita, al-basriyin, yaitu ulama Basrah. Minal asma'i itu berasal dari lafaz asma. Allati hudibat, yang dibuang apa? Ajazuha, akhir, huruf akhir dari asma. Likasratil istimali, karena banyak berlaku. Wabuyinat, dan dimabnikan. Wabuyinat, dan ditetapkan. Wabuyinat, dan dibakukan. Apa? Awailuha, huruf awal asma dibakukan alas sukuni, atas bacaan sukun. Wadkhila, dan dimasukkan alaiha, atas lafaz asma, mabda'an, sebagai permulaan, biha, dengan lafal asma, apa? Hamzatul wasli, hamzah wasol. Li'anna min da'bihim, karena bahwa itu sebagian kebiasaan para ulama Basrah, ayyabtadi'u, apabila mengawali, memulai, siapa ulama Basrah, bil mutaharriki, dengan huruf yang berharokat. Wayaqifu, dan wakaf, dan berhenti siapa ulama Basrah, alas sakini, atas huruf yang sukun. Wayushhadu, dan dijadikan bukti atau saksi lahu, kepada kebiasaan ini. Apa? Tasrifuhu, tasrif lafaz ismun, ala asma, atas lafal asma, wa asami, dan lafal asami, wa samma, dan lafal samma, wa sumiyat, dan lafal sumiyat, wa maji'u suma, dan mendatangkan lafal suma, kahudan, seperti lafal hudan. Lughatan, karena ada suatu bahasa fi, di dalam lafal suma. Qala, berkata siapa syair, seorang syair, wallahu asmaka suman mubaraka, asarakallahu bihi isaraka. Wallahu asmaka suman mubaraka, asarakallahu bihi isaraka. Wallahu, adapun Allah, asmaka, itu memberi nama kepadamu, siapa Allah, suman, dengan nama yang baik, mubarakan,
yang diberkahi. Asaroka, yang telah memilihkan kepadamu. Siapa Allahu Allah, bihi dengan nama tersebut, isaroka, karena memuliakan kamu. Jadi lafal ismi dari kata bismillah, bismillah, ismi, menurut ulama Basrah adalah berasal dari lafal asma yang dibuang huruf akhirnya hamzah karena banyak berlaku, dan dibakukan, dimabnikan sukun huruf awalnya yaitu berupa sin, kemudian didatangkan, dimasukkan hamzah wasol menjadi ismun. Karena kebiasaan ulama Basrah ketika memulai suatu lafaz dengan huruf yang berharokat dan mewakofkan dan wakof atau berhenti atas bacaan sukun. Wa yushhadu, dan dijadikan saksi atau bukti lahu kepada kebiasaan ulama Basrah ini. Apa tasrifuhu? Tasrif lafaz ismun ala asma'a, atas lafaz asma. Asma berasal asma'u. Wa asami, dan lafal asami dibaca wakaf asami, asalnya asamiu. Wa samma, dan lafal samma, asalnya sammaya. Wa sumiyat, dan lafal sumiyat. Wa maji'u suman, dan mendatangkan lafal suma, asalnya suman. Kahuda, seperti lafal huda, asalnya hudan. Lughatan, karena ada suatu bahasa fihi, di dalam lafal suma ini. Qala, berkata siapa syair, wallahu asmaka suma mubaraka asarokallahu bihi isaroka. Maka syahid, pokok pembahasan adalah suman. Suma berasal dari suman. Jadi ismun, ismi itu berasal dari kata asma. Asma hamzahnya dibuang, hamzah akhir dibuang, kemudian huruf awalnya yang dibaca fathah itu dibuang juga, kemudian diganti dengan hamzah wasol yang dibaca kasrah. Ismun. Wal qalbu ba'idun ghairu muttaridin. Wal qalbu, adapun mengganti huruf menurut ulama Basrah, ba'idun itu jauh pembahasannya. Ghairu muttaridi, yang tidak berlaku. Jadi menurut ulama Basrah, ismun itu berasal dari kata sumuwun, asma. Jadi ismun. Kalau dari kalimat yang lain itu jauh, tidak berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istiqaqu, adapun asal munculnya lafal ismun minas sumuwi, dari lafal sumuwun, li'anahu, karena lafal sumuwun rif'atun, itu atau kemuliaan, lil musamma, kepada sesuatu yang dinamai, wasi'arun, dan suatu tanda atau identitas, lahu, kepada musamma, perkara yang dinamai. Wa minas simati, dan dari asal lafat simatun, indal kufiyina, menurut ulama Kufah. Wa asluhu, adapun asalnya lafal ismun, wasmun, itu lafal wasmun. Dan khutibat, dibuang apal wawawu, wawidot,
dan dijadikan pengganti anha dari waw apa hamzatul wasli hamzah wasol liyakilla agar sedikit apa lalu iklalnya waroda yang berlaku apa iklal bi annal hamzata karena bahwasanya hamzah wasol la tu'had itu tidak dipelihara dakhilatan seraya masuk alama atas lafat khudifa yang dibuang apa sodruhu permulaan ma bi kalamihim di dalam bahasa ulama Kufah wa min lughatihi dan itu di antara sebagian dari bahasa ismun berasal dari wasmun sam wasmun. Qala berkata siapa seorang ulama Bismillahilladzi fi kulli suratin sammahu. Bismillahi dengan menyebut nama zat yaitu Allah fi kulli suratin pada setiap surat sammahu itu memberi nama siapa alladzi hu kepada setiap surat. Wal ismu adapun lafal ismu in urida jika dikehendaki bi dengan lafal ismu apa lafdu berupa lafat wa ghairul musamma maka itu bukan sesuatu yang dinamai li'anahu karena ismun sebutan yuta'allafu itu disusun apa ismun min aswatin dari beberapa suara mutaqatti'atin yang terputus-putus ghaira qaratin dengan tidak tetap wayah talifu dan berbeda-beda apa ismun sebutan bi ikhtilafil umami dengan berbeda beraneka ragamnya berbeda-bedanya bangsa atau bangsa wal a'sori dan masa wa yata'addadu lan menjadi banyak apa sebutan tarotan pada suatu tempo wa yatahidu dan menjadi satu apa sebutan ukhra pada tempo yang lain wal musamma adapun sesuatu yang dinamai la yakunu itu tidak ada apa al-musamma kadzalika seperti demikian. Artinya tidak berubah. Wa in urida dan jika dikehendaki bihi dengan ismun apa dzatus syai'i keberadaan sesuatu bahwa maka adapun ismun al-musamma itu sesuatu yang dinamai. Lakinnahu akan tetapi adanya musamma sesuatu yang dinamai lam yustahar itu tidak terkenal, tidak dikenal. Bihadal makna dengan makna arti ini. Wa qauluhu ta'ala adapun firman Allah tabaraka ismu rabbika. Ayat tabaraka maha berkah apa ismu rabbika nama Tuhanmu sabbih dan sucikanlah isma rabbika terhadap nama Tuhanmu al-muradu itu yang dikehendaki bihi dengan firman Allah ismu al-lafdu itu berupa lafat pelafatan li'anahu karena bahwasanya kama yajibu sebagaimana wajib apa tansihu dzatihi subhanahu wa ta'ala mensucikan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala wa sifati dan sifatnya Allah anin naqo isi dari sifat-sifat kurang yajibu wajib apa tanzihul alfadhi mensucikan lafat
atau pengucapan al-maudhu'ati yang diletakkan apalah alfat. Disucikan anir rafasi dari kata-kata buruk, wasu'il adabi dan buruknya adab. Awil ismu atau sebutan, fihi yang itu di dalam sebutan ismu, mughimun, memberi makna yang sangat dalam. Kama fi qauli syair, sebagaimana dalam ucapan seorang syair, ilal hauli summasmus salamu alaikuma, ilal hauli, sampai setahun, summasmus salami, adapun nama keselamatan, adapun sebutan keselamatan, alaikuma itu tetap kepada kalian berdua. Wa in urida, dan jika dikendaki, bihi dengan ismun apa sifatu, sifat, ciri-ciri, kama huwa, sebagaimana huwa adapun ismun sebutan, Ra'yu Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, itu pendapat Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan, ingkosama, terbagi apa ingkisamu sifati, pembagian sifat, indah menurut Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari, ilama, kepada sesuatu perkara, huwa yang adapun ma, nafsul musamma, itu keadaan sendirinya perkara yang dinamai. Wa ilama, yang kedua, wa ilama, dan kepada sesuatu perkara, wa yang adapun ma, ghairuhu, itu selain musamma, selain perkara yang dinamai. Wa ilama, dan kepada sesuatu perkara, laisa, yang tidak ada apa ma, huwa, itu berupa musamma, wala ghairahu, dan tidak berupa selain musamma. Menurut Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, kalau ismun itu yang dimaksud adalah sifat, sifat untuk mensifati suatu benda, maka sifat itu ada 3. Yang pertama, sifat itu menunjukkan keadaan barang yang dinamai. Yang kedua, sifat itu bukan menunjukkan barang yang dinamai. Yang ketiga, tidak kedua-duanya, ya tidak barang yang dinamai dan juga tidak selain barang yang dinamai. 3. Nah, wa inna maqala, dan semestinya mengucapkan siapa seseorang bismillahi, dengan lafaz bismillah, walam yakul, dan tidak mengucapkan siapa seseorang billahi dengan lafaz billah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan billahirrahmanirrahim, li'anna tabarruka, karena bahwasanya mengharap keberkahan, wal isti'anata, dan memohon pertolongan, itu bidzikri ismihi, itu dengan menyebut asma Allah. Aulil farqi, atau untuk membedakan bainal yamini wa tayamuni, antara lafal yamin wa tayamun, hampir sama tapi artinya beda. Kalau yamin artinya sumpah, kalau tayamun adalah mendahulukan anggota kanan, beda jauh. Kalau yumna kanan, kalau yamin sumpah, tayamun menggunakan anggota sebelah kanan. Walam tuktab, dan tidak ditulis apa al-alifu alif dalam kalimat ismun tadi. Alama, atas sesuatu perkara, huwa yang adapun ma, wadu'ul khotti, itu peletakan penulisan, likasratil istiqmali, karena banyaknya berlaku, watuwilat, dan dipanjangkan apa ba, bis, dipanjangkan apa ba,
iwadun, karena sebagai pengganti anha daripada hamzah wasal. Pembahasan sekarang kita telah sampai pembahasan tentang hikmah atau makna di balik bismillah. Yang kita bahas tentang lafaz bismillah, ismi, tentang nama. Jadi bismillah bisa baknya itu bisa mengandung, memuat arti tabarruk, bisa memuat arti isti'anah atau minta pertolongan. Apa artinya maksudnya? Sama Allah. Bismillahi mengharap keberkahan dengan menyebut asma Allah. Bismillahi mengharap pertolongan dengan menyebut asma Allah. Jadi makna dari ba itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang pemberian nama. Ini karena babnya bab penamaan, sebutan, panggilan. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar, beliau menyebutkan bahwa pemberian nama itu supaya dengan nama-nama yang baik, mempunyai arti dan makna yang baik, karena nama adalah termasuk daripada doa. Beliau memasukkan bab pemberian nama yang baik dalam bab istihbabu tahsinil ismi, bab anjuran memperindah pemberian nama. Beliau mengutip satu hadis dari An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma abaikum fahsinu asma'akum. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kalian semua nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Maka perbaikilah nama-nama kalian. Selain itu, mendasarkan hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasammu bi asma'il anbiya'i wa habbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman wa astaqauha Haris wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Dari Abi Wahab Al-Jusami radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah nama anak-anakmu dengan nama-nama para nabi. Dan nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah, Abdurrahman, contohnya. Sedangkan nama yang bersifat pertengahan adalah Haris, artinya penjaga, Hammam, orang yang punya cita-cita dan melaksanakan, contohnya. Adapun nama yang dianggap jelek adalah Al-Harb, perang, Murrah, pahit, dan lain sebagainya, atau yang sejenis dengan itu. Oleh karena itu, guru saya, beliau Syekhina wa Murabbi Ruhina, Syekh Ahmad Syahid Kemadu, pernah memberi wejangan kepada saya waktu kelahiran anak saya yang pertama. Alangkah baiknya anak itu jika perempuan, huruf awalnya diambil dari ayahnya. Jika anaknya itu laki-laki, maka huruf awalnya diambil dari ibunya. Agak bisa menyentuh sebagaimana tadi hadis yang pertama, bahwa kalian besok di hari kiamat akan dipanggil
dengan nama-namamu dan nama orang tuamu. Kalau Arab biasanya menggunakan nama ayahnya, Abdullah Umar. Karena namanya Abdullah, orang tuanya Umar. Tapi kalau di Indonesia mungkin yang nggak pakai Arab. Atau mungkin kepanjangan. Nah, ini beliau saya kira memberi gambaran. Diambil satu huruf awal dari orang tuanya. Kalau itu anak laki-laki, ambil satu huruf depannya dari ibunya. Kalau itu perempuan, diambil huruf pertama dari ayahnya. Mengutip dari yang disampaikan oleh Imam Malik, bahwa orang yang memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad akan mendapatkan rezeki yang baik. Beliau menyebutkan dalam kitab Bughanil Muhtaj, Sami'tu ahlal madinati yaquluna ma min ahli baitin fihim ismu Muhammadin illa ruziqu rizqa khairin. Aku mendengar penduduk Madinah mengatakan bahwa jika dalam satu rumah ada seseorang yang bernama Muhammad, maka mereka semua akan diberi rezeki yang baik. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan dalam kitab Al-Khosais, innahu idza kana yaumul qiyamati nada munadin ala liyakum man ismuhu Muhammadun falyadkhulil jannata karamatan li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat akan ada pengumuman. Hendaknya bangun yang bernama Muhammad dan masuklah ke surga karena telah memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengutip dari Ibnul Qayyim dalam kitab Manarul Hanif, man wulidalahu mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Barang siapa yang mempunyai anak kemudian diberi nama Muhammad dalam rangka mencari keberkahan, maka dia dan anaknya akan berada di surga. Ini artinya bukan nama, pemberian nama selain Arab itu tidak boleh, bukan. Oleh karenanya, jika nama kita bukan Arab, enggak jadi mengapa. Yang penting di sana kita pemberian nama, dalam memberikan nama mempunyai arti yang baik. Ada yang menggunakan nama bulan, Ramadan dan lain sebagainya. Ini baik-baik, sah-sah saja baik. Karena mungkin dengan nama itu punya maksud, tujuan atau sebagai doa untuk kebaikan sebagaimana nama yang diberikan. Oleh karenanya dalam pemberian nama ini ada tingkat-tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan nama yang paling baik, yaitu pakai Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz dan lain sebagainya yang disandarkan kepada Allah sebagai Abdun, pakai nama Abdun yang disandarkan dengan Allah. Juga nama yang menggunakan nama Nabi, yaitu didahului dengan nama Nabi Muhammad atau Ahmad, Ahmad Haris, Muhammad Ilham dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nama-nama selain yang saya sebutkan tadi. Yang penting di sana punya arti yang baik. Ini kalau menggunakan nama Arab. Kemudian nama yang kurang baik itu adalah nama yang mempunyai arti yang buruk atau yang dilarang. Contohnya Malikul Amlak, raja di atas raja, itu kan kurang bagus. Itu Allah yang punya nama itu. Yang kedua,
Nama yang kurang baik juga jahil, artinya orang bodoh. Atau namanya musyrikin, nggak tahu artinya, pokoknya Arab, salah Arab saja tapi nggak tahu artinya. Itu kan kurang bagus ya. Lebih baik pakai nama Indonesia umpamanya Sejahtera, Putra Mahkota. Itu kan baik artinya. Daripada memakai nama Arab tetapi nggak tahu artinya. Ternyata artinya kurang baik. Ghodab artinya marah. Dan jadi orang pemarah itu nanti. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kami rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.